Halo, assalamualaikum Bu Salis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Dev. Sehat, Oke, Coach. alhamdulillah. Bu Salis sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Coach. Ya, Meskipun ada sesuatu ini, Coach, yang perlu saya butuh ini nih, butuh eh, butuh dibantu sama Coach Dev. oke, baik. Apa nih kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Apa Ya, gerangan jadi apa nih yang mau diceritakan? Coach Dev, saya butuh ini nih, eh, saluran energi positif biasa, Coach. Jadi kalau Oke, ada apa-apa, carinya Coach Dev ya, biar tertular sama energi positifnya. Baik, amin. Coach. Ya, Ya, jadi saya itu ada rencana, tapi saya juga terkendala yang menurut saya banyak kendalanya, begitu, Coach. oke. Ya, jadi saya itu ada masalah dengan anak didik saya yang dia itu aktif sekali ini, Coach. Aktifnya itu sampai sudah mengganggu teman-temannya. Oke. Ya, ya itu, Coach. Mengganggu temannya, otomatis pembelajarannya jadi terganggu juga itu, Coach. Oke. Bu Salis, Ya, Coach. eh, ini Bu Salis ini menemukan suatu peristiwa di mana Ya, siswa yang dihadapi Bu Salis itu sangat aktif begitu ya, sangat iya, aktif Coach. dan itu eh, menjadi semacam mengganggu peserta yang lain Iya, begitu. Baik. betul, betul, Coach. Nah, apa sih yang diharapkan dari Bu Salis terkait dengan siswa ini? Bu Salis ingin apa nih terhadap siswa yang aktif ini? Pengennya seperti apa tuh? Nah, saya itu pengen siswa ini sadar, sadar bahwa dia di kelas itu tidak sendirian. Artinya saya juga miliknya 30 anak yang lain. Jadi saya nggak bisa memperhatikan dia sendirian, seperti mungkin di rumah dia sama ibunya, ibunya milik dia gitu ya, Coach. Jadi biar dia sadar bahwa dia itu di sekolah, gurunya tidak hanya memperhatikan dia, tapi memperhatikan yang lain. Juga biar anak ini sadar bahwa semua anak di sini punya hak yang sama, begitu, Coach. Baik, artinya Bu Salis ingin bahwa si siswa yang aktif ini memiliki kesadaran bahwa Ya, ada loh siswa yang lain yang membutuhkan perhatian juga yang sama dengan ya, dia begitu. betul. Iya, begitu, Baik. Coach. Nah, saya ingin tahu sebelumnya apakah Bu Salis itu eh, pernah melakukan semacam apa ya namanya penggalian informasi lebih mendalam terkait siswa ini. Artinya apakah dengan guru yang lain juga si peserta didik ini aktif atau bagaimana? Maksud Ya, saya ketika peserta didik ini dengan siswanya dengan guru yang lain itu seperti apa begitu? ya, baik, Coach. Jadi saya dapat kelas ini, kelas 3 yang ini, itu hasil dari rollingan 4 kelas sebelumnya. Jadi kelas 2-nya, kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D itu dirombak begitu. Kemudian di kelas 3-nya berarti mereka ketemu teman-teman yang baru, kecuali yang berasal dari kelas yang sama. Misalnya, sebut saja ini namanya uh, ini namanya siapa tuh namanya Ziad ya Pak. Jadi Ziad ini berasal dari kelas 2D. 2D otomatis dia punya 7 teman dari teman yang sama guru. Jadi saya tanya juga ke teman-temannya Ziad ini saya tanya gimana Ziad itu di kelas. Kemudian saya juga tanya ke wali kelas yang sebelumnya. Jadi otomatis karena wali kelas sebelumnya ini sudah menangani tahun 2 tahun lah ya. Jadi saya agak paham
Begitu juga saya WA orang tuanya, chat orang tuanya biar menggambarkan Ziad ini seperti apa. Saya kan perlu kenal juga nih, kenal tidak hanya di kelas baru kemudian pakai cara saya tanpa mengenal. Kalau sudah kenal kan biar penangannya itu pas sesuai gitu. Saya sudah seperti itu tapi masih aja kayak gitu. Saya belum menemukan polanya ini. Baik. Coach, Yang iya. saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Salis ini adalah Bu Salis sudah melakukan menggali informasi lebih jauh Iya, terkait betul. dengan Ziyad Iya, ini ya, siap, siap. bahwa si Ziyad ini ternyata di kelas sebelumnya juga aktif nih, Iya, betul. yang mana berimplikasi dengan mengganggu siswa yang lain kayak gitu ya. Iya, Nah, Bu Salis juga tadi sudah menyampaikan bahwa sudah berinteraksi dengan wali kelas sebelumnya, juga dengan wali murid juga gitu ya. iya, betul. Nah, eh, berdasarkan tujuan atau harapan yang ingin dicapai oleh Bu Salis, saya Iya, penasaran kira-kira eh, apa sih angan-angan dari ketika Bu Salis ingin si anak ini bisa sadar ini eh, apa ya indikator keberhasilannya kira-kira apa sih? iya. Jadi saya berharap tadi anaknya kan sadar. Nah, saya tahunya dia sadar itu dari mana? Setidaknya dia itu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Itu kan berarti dia sudah sadar ya bahwa dia di sekolah. Dan terus di sekolah itu berarti ada tugas. Juga di sekolah nggak sendirian, punya teman. Dia tidak mengganggu temannya. Jadi yang pertama dia bertanggung jawab dengan tugasnya, tidak mengganggu temannya, tidak cari perhatian sendiri, biar dia diperhatikan begitu, Coach. Oke, oke. Setidaknya ada 3 itu, Coach. Baik, baik. Siap, dimengerti. Nah, Bu Hasil kan sudah Bu Salis kan sudah menjelaskan nih Iya. ya, tolak ukurnya ini Pak. Kalau dia sudah seperti ini berarti berhasil nih. Nah, Ya, kira Bu Fasil kalau sudah masuk mengidentifikasi indikator itu, kira-kira Bu Salis itu bisa masuk melalui peluang yang mana ya? ya. Kalau saya lihat, kok saya mau PDKT juga nih sama ibunya. Jadi eh, ibunya ini kan hanya menceritakan tentang anaknya di rumah gitu ya. Sedangkan anak itu kadang di rumah dan di sekolah itu beda. Di sekolah dia bisa berlaku B dan di rumah dia bisa berlaku A. Sedangkan ibunya ini hanya berpedoman pada yang A. Di rumah dia nurut banget loh. Dia kalau ada PR langsung mengerjakan. Dia kalau disuruh bawa perlengkapan sekolah selalu lengkap. Tidak pinjam-pinjam temannya sampai merusak punya temannya begitu. Jadi saya juga mau menggali informasi juga tentang ibunya ini, nggak cuma tentang anaknya Oh, begitu. Kan biasa ya oke. ketika kita ada sesuatu tanya ke orangnya dalam tanda kutip pembelaan diri begitu ya Pak ya, Oh, ya Coach oke. ya. Jadi saya juga tanya-tanya nih tentang ibunya bagaimana. Saya tanya ke wali kelas sebelumnya karena wali kelas sebelumnya paham selama 2 tahun, kan 2 tahun baru ganti wali kelas. Jadi saya tanya. Ternyata sebelumnya itu juga wali kelas ini ada masalah nih sama ibunya. Jadi Ziad ini bermasalah dengan temannya, kemudian korban dari Ziad ini orang tuanya nggak terima, orang tuanya Ziad dan korbannya dipanggil ke sekolah dan ibunya Ziad ini nggak kooperatif gitu, nggak mau datang. Itu kan tanda tanya ya Pak ya. Baik. Maksudnya iya, ketika nggak mau datang dengan alasan yang nggak jelas, kalau alasannya sibuk, sudah dikasih kesepakatan waktu. Kira-kira yang bisa semuanya antara ibu korban, ibunya Zia, dan gurunya ini sudah bikin kesepakatan waktu, ternyata ditunggu nggak datang gitu ya. Berarti kan ada masalah juga ya sama ibunya begitu. Jadi itu saya nggak hanya tanya tentang Zia, tapi cari informasi juga tentang ibunya. Dan dari situ saya
ada info juga nih, ada info dari tetangganya. Nggak sengaja begitu. Teman sekelasnya ternyata tetangganya ternyata ini adalah korban broken home. Oh, Jadi PR-nya memang di situ. Berarti ada satu kebutuhan manusia yang tidak tersentuh ya, tidak terpenuhi yaitu kasih sayang. Itu peluangnya di situ ya, peluang saya untuk ikhtiar masuk ya. Berarti saya akan memberikan kasih sayang begitu. Maksudnya saya nanganin anak ini bukan hanya sebagai guru dan murid. Meskipun ya statusnya guru dan murid, tapi mungkin saya pakai sentuhan-sentuhan kasih sayang yang lebih dibandingkan teman-temannya. Dan saya juga biar teman-temannya nggak iri, kan merasa, ih kok pilih kasih begitu ya, Coach ya, apalagi anak SD. Kalau kita memperlakukan anak yang lain lebih, otomatis anak yang lain tuh pilih kasih, gurunya pilih kasih begitu. Jadi saya memberi pengertian juga ke teman-temannya bahwa kenapa Ustazah kayak gini, maksud saya Ustazah guru ya gitu ya. Kalau di kelas saya memang panggilnya Ustazah. Itu bahasa Arab ya artinya guru. Terus itu jadi kayak gitu saya kasih pengertian ke teman-temannya biar nggak iri. Kemudian ya itu memang kata-katanya penuh dengan kasih sayang dan alhamdulillah sedikit ini mulai luluh ini anaknya coach. Meskipun belum menunjukkan 3 indikator tadi ini coach. baik. Ya, Wah, begitu ceritanya coach. lengkap sekali nih. Saya mendapat banyak gambaran umum terkait dengan zat ini. Dan Ya. saya mendapat informasi yang Mm-mm. sungguh sangat menarik tadi. Bu Salis itu menyampaikan bahwa peluang masuknya Bu Salis itu melalui dengan metode Mm-mm. pendekatan kepada ibunya, yang mana juga Iya. Bu Salis sudah mengetahui hambatan yang akan dilalui, yaitu Iya betul. keoperatifan si orang Iya. tuanya sendiri nih. Nah, Iya. ini menjadi Iya menarik. kompleks sekali ya Iya. coach. Nah, apa namanya? Eh, ketika Bu Salis itu sudah tahu bahwa akan menghadapi tantangan atau resistensi semacam itu boleh dikatakan yang dimunculkan oleh kedua orang tua atau ibunya si Siat ini, Iya. Ibu Salis sudah menyiapkan solusi atau mungkin bahkan alternatif solusi ketika Iya benturan betul. dengan itu Mm-mm. kendala itu. Iya, eh, ini pokoknya penuh dengan pengumpulan data ini, Coach. Jadi saya tadi udah dapat informasi itu dan saya tanya juga dia di rumah selain sama bundanya ada siapa lagi? Sama oma opa, begitu. Oh, ini salah satu kesempatan ya ketika komunikasi dengan satu sudah buntu, dengan ayahnya seperti nggak mau tahu begitu ya, sama bundanya ternyata kurang kooperatif ternyata ada orang lain lagi gitu siapa omanya itu sayang banget tahu kok tahu bu sama aku gitu kata siatnya sayangnya gimana bla 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 dia bercerita begitu nah saya masuklah di situ jadi kalau di sekolah saya ada program namanya POMG setiap sebulan sekali itu kita ketemuan alhamdulillahnya saat itu adalah omanya yang datang bukan ibunya omanya yang datang dari situ kita kan belum kenal tuh biasanya kalau orang belum kenal hanya bahasa chat kan bisa salah tangkap ya coach ya jadi dari situlah saya pendekatan langsung sama omanya saya pendekatan langsung ngobrol dari ngobrol kan kita tahu dari gesturnya dan sebagainya ya ternyata emang orangnya memang eh, penuh kasih gitu ya tipe oma-oma yang walaupun oma-oma masih energik jadi bisa nganter jemput ke sana kemari dan ngurusin cucunya ini. Dan memang orangnya kayak gitu. Jadi saya justru komunikasinya sama omanya. Terus saya ajak ngobrol, ngobrol lah gimana pembiasaan-pembiasaan di rumahnya dan sebagainya. Saya dapat peluang ini nih, salah satu ada solusi gitu. Saya menemukan ada komunikasi yang bisa saya tempuh nih kayak gitu. Terus itu alhamdulillah satu ya. Terus kedua juga
tadinya ibunya Ziad ini kan kalau chat ini ya agak kenceng dalam artian ketika saya misalnya ada PR, saya sengaja nggak ngasih tahu di grup bahwa bukan PR nih, ulangan misalnya. Besok ada ulangan, saya ngasih tahu ke anak-anak buat melatih kemandirian. Ini Bu Guru nggak ngasih tahu di grup ya, tolong diingat-ingat, disiapkan apa aja yang perlu dipersiapkan. Biar mereka tahu agendanya dan agenda apa yang perlu mereka siapkan gitu ya. Dan mamanya ini seperti tidak terima. Jadi beliau ini chat saya bahwa kalau ngasih info jangan mendadak dong. Kan tidak semua anak seperti itu. Kan ada anak yang masih apa ya ditanya tadi ngapain nggak tahu, tugasnya apa nggak tahu. Anak saya kayak gitu. Tadinya saya juga kenceng, tapi ternyata kenceng-kencengan ini nggak ada hasilnya gitu ya. Malah saya emosi sendiri. Saya emosi sendiri, jadi nah, dari situlah saya mengalah dalam artian bukan berarti saya menuruti kemauannya ya, tapi saya mengalah menurunkan sedikit ego saya, ya gitu ya. Jadi saya masuk di situ, saya ajak ngobrolnya bahwa saya iya betul nanti kalau maksiatnya saya biarkan seperti itu selamanya akan seperti itu. Ini semoga jadi ikhtiar ya Mah ya, biar maksiatnya kayak gitu lagi. Maksiatnya meskipun kayak gitu pinter loh. Dia emang anaknya pinter sekali coach. Ketika anak yang lain saya harus ngasih pemahaman berkali-kali, dia satu kali saya ngomong aja meskipun dia sambil ngapain bisa. Matematika perkalian hafal, ini hafal, semuanya bisa. Konsep-konsep dia paham semua. Jadi dia pinter banget loh mah begini. Ternyata dari situ nah turun juga dia sudah mulai komunikasi positif ke saya, nada positif meskipun kita chat kan vibe-nya ketangkep ya, vibe chatnya kan ketangkep. Nah dari situ mulai mamahnya juga melunak begitu coach. Oke, wah luar biasa sekali nih Ibu Salis nih. Saya kagum nih dengan Bu Salis nih. Yang pertama dari yang Belajar kok, saya juga pusing sebenarnya. Ini hanya beberapa ikhtiar aja sih coach. Oke. Nah, dari apa yang tadi disampaikan Bu Salis nih, tadi Bu Salis sudah menjelaskan begitu panjang dan lebar, bahkan menyampaikan rencana-rencana ya, yang bahkan sudah dilaksanakan itu. Salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan ibu, selain dengan ibu, juga dengan omanya. Selain menjalin komunikasi juga Bu Salis dalam berkomunikasi pun mengabaikan egonya Bu Salis sendiri. Kemudian apa ya, berkomunikasi kalau saya boleh katakan dari hati ke hati lah, yang mana tadinya ibunya Ziad itu kencang dalam tanda kutip, akhirnya melemah juga. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu Salis, adakah strategi yang lain yang bisa Bu Salis tempuh selain berkomunikasi secara persuasif? Iya, saya itu anak ini kan memang terkenal di sekolah ketika ada orang nangis pasti Ziad kayak gitu. Ketika ada anak nangis, ketika ada anak yang laporan itu pasti pelakunya adalah dia. Nah, dia ternyata ternyata anak ini saya sudah 3 bulan ini membersamai, ternyata dia nggak bisa ketika kamu jangan kayak gitu dong, nggak ini dong, udah nggak mempan. Jadi saya malah pakai kalau segitiga restitusi itu hanya di momen-momen tertentu. Ternyata ada momen mungkin karena di rumah katanya kan ibunya agak ini ya main tangan dan sebagainya. Cara didiknya militer begitu. Jadi ini tuh saya nggak mempan dengan cara segitiga restitusi itu nggak mempan ternyata ya nggak semua kasus bisa diselesaikan pakai segitiga restitusi. Jadi saya juga agak militer nih sama dia agak militer, tapi saya juga nggak main tangan, tapi main halus kayak misalnya tadi aja dia habis bikin nangis adik kelasnya, semua anak sekelas tahu dan karena itu sangat istirahat jadi banyak yang tahu. Tadi saya masuk kelas nggak ada Ziad dan ternyata Ziad ini lagi dipanggil siswaan begitu karena tadi sudah bikin ribut sama adik kelasnya. Begitu masuk sini, wah ada Ziad nih gitu kan. Begitu masuk kita sambutnya dalam artian
Wah, Cia udah masuk. Wah, tadi habis apa ya? Bangga sekali kan dia senyum-senyum aja tuh masuk kelas senyum-senyum aja dia nggak kerasa tadi dari mana dan ngapain dia senyum-senyum aja. Wah kayaknya sesuatu yang keren sekali ya Mas Ziyad ya habis bikin adiknya menangis. Wah kira-kira keren nggak ya habis bikin adiknya menangis dia langsung tadinya senyum-senyum langsung cip gitu langsung nggak jadi senyum. Jadi mungkin tadi dia mau melakukan sesuatu biar dia diakui ya. Biar caper itu biar dia diakui bahwa dia itu ini loh saya nggak takut sama siapapun kayak gitu. Jadi dari situ ketika saya wah keren nggak ya kayak gitu dia udah merasa itu bukan sesuatu yang keren. Padahal saya hanya bertanya aja keren nggak ya kayak gitu. Nah, saya nangkep tuh dari situ. Jadi pakai label yang dia harapkan, tapi digambarkan kondisinya. Jadi dia kan berharap dia jadi anak keren. Tapi dengan caper bikin adik kelasnya nangis, jadi semua tadi ngerubungin anak nangis dan kayak mau berantem gitu. Kan dia udah merasa keren nih. Saya kuat nih bikin anak nangis, dia kalah kayak gitu kan. Oh ternyata nggak keren ya kayak gitu ya kayak gitu kira-kira itu memalukan diri sendiri anak kelas 3 bikin nangis anak kelas 1 atau kamu merasa keren dia sudah nunduk tuh nah saya nemu polanya jadi mungkin nanti saya pakai strategi ini nih pakai label-label yang dia harapkan dan gambarkan situasinya apakah itu sesuai dengan keren yang memang keren yang dia harapkan atau ternyata kayak gitu nggak keren ya kayak gitu biar dia sadar sendiri begitu coach ya. Baik. Artinya si Bu Salis ini selain berkomunikasi secara persuasif dengan kedua orang tua, Bu Salis juga membuat suatu strategi rencana bahkan yang sudah tahap implementasi bahwa selain menggunakan teknik komunikasi persuasif, Bu Salis juga membuat semacam pendekatan situasional yang mendekatkan dengan si anak bahwa perbuatan itu ternyata tidak sesuai, begitu ya? Iya, Nah, betul. ini menjadi menarik karena dari apa yang Bu Salis ceritakan, akhirnya si anak itu menjadi secara internal mengakui bahwa hal itu ternyata tidak sesuai dan tidak keren, begitu ya? Nah, Iya. ada pertanyaan yang menarik, yang menggelitik pikiran saya nih. Kira-kira Bu Salis, akan butuh berapa lama sih untuk mengimplementasikan seluruh strategi yang sudah Ibu Salis susun dan bahkan sudah diimplementasikan, kira-kira butuh waktu yang berapa lama? Ya, saya targetnya ini nanti kan berarti ada PTS ya gitu ya. Jadi PTS itu harapannya sudah nggak ada lagi anak-anak yang teriak Farid us kayak gitu. Farid ini Ziyad us gitu. Atau mungkin nanti nggak ada lagi laporan-laporan ke saya ya sebagai ibunya di sekolah tentang anak ini. Harapannya tadi kan dia berharap jadi anak kuat, jadi anak pemberani, jadi anak keren itu beneran label-label positif itu di PTS ini. Semoga 2 minggu ke depan cukup waktu saya untuk membersamai anak ini berproses ke yang lebih baik lagi begitu coach. Oke, mantap sekali ternyata semuanya hampir sudah diceritakan secara utuh dan Bu Salis juga sudah apa ya bahkan tahapannya itu sudah nggak membuat rencana lagi tapi sudah mengimplementasikan apa yang ada di benak dan pikiran Bu Salis ini sesuatu yang menurut saya baru dan mencerahkan pemahaman saya dan saya sangat tidak sabar sekali untuk menunggu hasilnya begitu. Saya berharap secepatnya nanti setelah 2 pekan ke depan Bu Salis
ngasih kabarnya tentu saja harapannya adalah sesuatu Amin. yang Ya, luar biasa gitu amin. ya. Baik, Coach. Oke. Amin. Mohon doanya ya, Coach ya. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Salis atas sharing dan refleksi pada sesi hari ini. Semoga apa yang diusahakan oleh Bu Salis mendapatkan hasil yang manis tentunya ya Bu Salis ya. Baik, terima kasih Coach atas waktunya, atas kesediaannya merefleksi apa yang saya lakukan dan akan saya lakukan. Baik, Coach, terima kasih sekali. Oke, baik, karena waktunya sudah selesai, bisa kita simpulkan bahwa semuanya sudah disusun secara matang dan bahkan sudah tahap dijalankan Ibu Salis. Saya tutup Ibu Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.